Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadir Basrudin dengan NIM 2103154. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan MS SQL Exam ini di aplikasi CMD atau Command Prompt. Nah, langkah awalnya yaitu kita masuk di aplikasi Exam terlebih dahulu. Kita aktifkan. Setelah itu kita cek di bagian mana file examnya tersimpan. Sini, Windows C. Jadi langsung saja kita masuk di command prompt-nya atau CMD-nya. Nah, cara untuk menghilangkan Nurkia dan usernya itu cukup kita klik cd titik enter, cd titik enter. Nah, langsung saja kita klik dir, ketik dir, enter, cd exam, enter, dir garing w, enter, cd MS SQL, enter, dir, enter, cd bin, nah langsung saja kita masuk MS SQL-nya, spasi min u, spasi root, spasi r. Nah, di sini otomatis kita sudah masuk di MariaDB Monitor. Kita coba lihat tabel database-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini tabel database-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan entitas bank. Jadi, saya akan memasukkan bank ke dalam tabel database. Create database bank, titik koma, enter. Nah, sudah berhasil, coba kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat bank dalam tabel database-nya. Kita aktifkan banknya, enter. Nah, sudah. Langsung saja kita di sini saya akan menggunakan dua atribut dari bank ini, yaitu atribut nasabah dan pegawainya. Nah, di sini yang pertama saya akan buat tabel atribut nasabah dengan cara ketik create table nasabah spasi buka kurung, ide nasabah varchar 10 buka kurung, nama nasabah varchar 20, nomor rekening varchar 15. Nah, jika kita sudah di akhir seperti ini, kita sudah tidak menambahkan lagi, cukup kita enter saja. Lalu tutup kurung, titik koma, enter. Nah, sukses seperti ini. Kita lihat dulu isi tabelnya. Dex nasabah, enter. Nah, maka tabelnya seperti ini.
sudah muncul. Nah, bagaimana sih kalau kita masih mau menambahkan isi dari tabel-tabel ini? Kita cukup mengetik alter table nasabah add kolom. Misalnya saya akan menambahkan tanggal lahir, nomor HP, dan alamat. Nah, di sini di bagian akhir di sini kita langsung menggunakan titik koma saja. Dan harus kita ingat, kita harus memperhatikan dan memperhatikan baik-baik supaya kita tidak mengalami error lagi di sini. Siapa tahu kita ada typo, itu akan buat aplikasi tersebut error. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita ada kesalahan. Nah, di sini saya lupa menambahkan angka. Misalnya kita akan memperbaikinya dengan cara seperti ini. Kita ulang. Ingat, usahakan tidak salah atau typo. Di sini saya akan tambahkan 8, titik koma, enter. Nah, kita lihat nih, berhasil. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan berhasil. Nah, berhasil. Kita akan mengecek lagi isi tabelnya. Nah, kita lihat guys, di sini apa yang kita tambahkan tadi sudah masuk. Nah, selanjutnya kita mencoba mengisi data dari beberapa field dari atribut nasabah ini. Dengan cara kita ketik insert into nasabah values. Nah, langsung saja kita enter ke kurung. Jangan lupa tanda kutipnya. Di sini di nasabahnya saya akan menggunakan koma tanda kutip namanya tanda kutip koma tanda kutip nomor rekeningnya tanda kutip koma tanda kutip tanggal lahir tanda kutip koma tanda kutip nomor HP tanda kutip koma tanda kutip alamat.
tanda kutip, balas kurung. Nah, sama seperti yang pada saat kita membuat tabel nasabahnya, jika kita ingin melanjut, kita menggunakan koma. Tapi jika kita sampai di sini saja membuatnya, kita bisa langsung menggunakan titik koma. Kita pastikan tidak ada typo. Enter. Nah, tanda kutip, koma, tanda kutip. Tanda kutip, koma, tanda kutip. Tanda kutip, koma, tanda kutip. 30, 12, tanda kutip, koma, tanda kutip. Tanda kutip, koma, tanda kutip, alamatnya kita kasih bintang saja. Balas kurung. Nah, titik koma. Kita pastikan tidak ada typo tanda kutipnya. Nah, langsung kita saja enter. Nah, berhasil. Nah, di sini kita coba lihat kita lihat isi datanya. Kalau dalam bentuk tabelnya, kita select from nasabah, di koma enter. Nah, kita bisa lihat di sini tabelnya sudah terisi data-data yang kita input tadi. Oh ya, bagaimana sih kalau kita mau lihat tabelnya saja? Kita bisa ketik show tables, di koma enter. Nah, ini tadi kalau kita ingin melihat tabelnya. Kan saya bilang tadi saya akan membuat 2 tabel atribut dari bank, yaitu nasabah dan pegawai. Nah, di sini kita baru membuat tabel dari atribut nasabah. Dan ini beberapa isi data-datanya yang kita input tadi, kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke atribut pegawai. Kita ketik create table pegawai, buka kurung, ide pegawai, varchar. Ide pegawainya 7, nama pegawai. Kita 20, kita batas 20. Bentar. Tutup kurung, titik koma. Nah, berhasil. Nah, berhasil. Ya, langsung saja kita lihat isi tabelnya. Nah, lihat. Di sini sudah ada isi tabelnya. Sudah ada di bagian filenya itu ide pegawai dan nama pegawai.
Tapi seperti tadi di atribut nasabah, saya akan menambahkan satu dari menambahkan sini di atribut pegawainya. Saya akan menambahkan nomor HP. Enter. Nah, berhasil. Coba sih kita lihat isi tabelnya lagi. Sudah ditambahkan atau tidak? Nah, di sini sudah masuk. Sudah ditambahkan nomor HP di dalam tabel pegawai atribut pegawainya. Nah, selanjutnya kita menginput datanya, buat data, insert into pegawai file list. Bentar. Jangan lupa tanda kutip. Dalam buka kurung dan tanda kutip. Di sini kita lihat ID pegawai. Jadi kita masukkan tanda kutip, koma, tanda kutip, nama pegawai. Kita tulis nama saya saja. Tanda kutip, koma, tanda kutip. Selanjutnya nomor HP. Tanda kutip, belas kurung, koma. Kita ulang seperti tadi. Tanda kutip, koma, tanda kutip, tanda petik pertama. Kalau salah ucap atau typo, nama pegawainya. Tanda kutip, koma, tanda kutip, nomor teleponnya. Tanda kutip, balas kurung, titik koma. Kita perhatikan lagi, siapa tahu ada typo. Nah, langsung saja kita enter. Nah, berhasil. Kita coba lihat tabel data yang sudah kita input tadi. Betul, pakai select spasi from pegawai di koma enter. Nah, di sini dapat kita lihat isi dari tabel atribut pegawainya tadi. Kita sudah mengisikan datanya atau menginput datanya seperti ini. Mengisi data pada tabelnya. Seperti ini contohnya. Nah, bagaimana sih kalau mau dilihat tabel keseluruhan? Nah, tadi pas di show tables yang pertama itu cuma yang nasabah, atribut nasabah. Kita pastikan, kita lihat apakah atribut pegawai sudah masuk dalam tabel tersebut. Show tables. Nah, di sini sudah terdapat pegawai juga. Jadi di sini kita menggunakan database banknya terdapat dua atribut, yaitu atribut nasabah dan pegawai. Kita menggunakan intensitas bank dan dua atribut. Nah, jika kita ingin lihat lagi kolom database-nya, cukup kita ketik saja database kolom
tidak mau scroll lagi ke atas, kita ketik saja show databases. Bentar. Ini sudah muncul kolomnya. Nah, jika kita mau hapus tabel nasabah dan pegawai maupun juga tabel database bank, cukup kita mengetik drop table nasabah titik koma enter, berhasil. Kita lihat show tables titik koma enter. Nah, di sini otomatis cuma tinggal pegawai saja karena kita sudah menghapus nasabahnya, tabel nasabahnya. Nah, kita hapus pegawainya, drop table pegawai. Di koma enter, berhasil. Sekarang kita hapus database banknya, tabel database bank. Drop database bank. Di koma enter, berhasil. Coba kita pastikan, kita lihat show enter. Nah, di sini sudah tidak ada bank. Sedangkan di sini tadi masih ada bank. Karena kita sudah menghapusnya. Nah, jika seperti ini kita sudah keluar dari dua tabel atribut nasabah maupun pegawai. Begitupun juga dengan tabel database banknya, intensitas banknya, kita cukup mengetik exit titik koma enter. Maka kita sudah berhasil keluar dan kembali ke program awal. Nah, mungkin sampai di sini saja. Bila ada kesalahan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.